Ya, ini kan rencana kuliah kita selama 1 semester ini ya. Jadi so far kita sudah ikuti sesuai dengan rencana pembelajarannya. Di minggu keempat waktu itu masing-masing kelompok sudah membuat makalah ya. Ini nanti akan diambil penilaian sebesar 10%. Kemudian ETS waktu itu sudah terlaksana juga, akan diambil nilai sebesar 30%. Kemudian yang nilai ketiga itu adalah di minggu ke-13. Minggu 13 itu kan minggu depan ya. Jadi tugasnya nilainya itu 30% itu nanti berupa demo kelompok. Yang didemokan itu apa? Yang didemokan itu adalah dokumen PDH-UPL ini ya. Nah, sekarang saya akan bercerita. Jadi tugas untuk komponen nilai yang ketiga itu seperti apa ya. Nanti terakhir ada di minggu ke-16 ya. Jadi kita akan menceritakan dulu apa yang perlu dipersiapkan untuk menghasilkan dokumen PDH-UPL. Ya. Nanti akan kita share ini, sudah saya taruh di Classroom juga template-nya. Jadi untuk bisa mengisi dokumen ini, maka setiap kelompok itu perlu mencari sebuah kasus, ya, mencari sebuah kasus. Nah, kasusnya itu kalian bisa catat ya, bisa catat karena saya tidak sempat menuliskannya. Kalian catat aja. Jadi kasusnya itu adalah sebuah aplikasi web. Oke. Sebuah aplikasi web yang dibangun dengan metode objek, ya, berorientasi objek. Jadi bukan sembarang aplikasi web. Karena kenapa saya katakan itu? Karena nanti kasus yang sama atau studi kasus yang sama itu atau aplikasi studi kasus yang akan digunakan untuk pembuatan PDH-UPL itu juga nanti akan dipakai untuk di minggu ke-16 ini, ya. Jadi sekali lagi setiap kelompok silakan mencari kasus dan ini waktunya mepet ya, mepet. Kalau misalnya minggu depan dirasa terlalu mepet, mungkin akan bisa kita geser ke minggu ke-14 demonya. Jadi ada waktu sebanyak 2 minggu ya, ada waktu 2 minggu dari minggu sekarang ini, minggu 12, untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi kita agak geser seminggu ke minggu ke-14, tapi setelah minggu ke-14 nggak bisa digeser lagi, karena nanti sudah akan tinggal 2 minggu terakhir ini ya. Sekali lagi saya sampaikan setiap kelompok mencari aplikasi yang akan digunakan sebagai studi kasus. Nah, kriteria aplikasinya apa saja? Yang pertama adalah dia dibangun menggunakan object oriented programming. Oke. Yang kedua, dia merupakan aplikasi yang kurang lebih seperti sistem informasi ya, biar seragam aja, seperti sistem informasi. Jadi bukan aplikasi game, bukan aplikasi utility. Utility itu misalnya apa sih? Jam, kalkulator, yang kecil-kecil gitu ya, yang yang aplikasi utility itu bukan. Ya, jadi aplikasi yang semacam aplikasi sistem informasi. Mengapa? Karena nanti di situ ada database-nya yang cukup signifikan, ya kan? Database-nya itu bukan hanya melibatkan satu tabel begitu, tapi ada beberapa tabel yang berkaitan, yang membentuk struktur basis data, semacam itu ya. Kemudian ukurannya, size-nya itu
minimal ada 5 menu utama. 5 menu utama, bukan 5 menu saja. 5 menu utama. Contoh ya, contoh itu adalah misalnya kalau misalnya aplikasinya kepegawaian gitu ya misalnya. Itu ada yang berkaitan dengan pegawai, urusan cuti, urusan gaji, urusan ya semacam itu ya, yang kurang lebih aplikasi yang memiliki berbagai macam menu, ya, bukan hanya satu menu atau 2 menu saja. Nah, biasanya kan kalau aplikasi itu sistem setara dengan sistem informasi sederhana itu kan ada database-nya, kemudian menu-menunya, kemudian role-nya, orangnya, orang yang peran yang terkait dengan aplikasi tersebut bukan hanya satu, ya kan? Biasanya lebih dari 2, karena satu tuh pasti admin tuh masuk, ya kan? Admin masuk. Nah, selain admin itu minimal ada 2 atau 3, ya kan? Entah itu pengguna biasa, kemudian kalau misalnya sistem informasi di toko kan ada penjual, pembeli, pelanggan, nah semacam itu, ya. Bisa ya dibayangkan. Aplikasi tersebut silakan nanti dicantolkan di drive yang ada file Excel-nya tentang file Excel yang berisi daftar kelompok. Itu silakan di situ dicantolkan kasusnya, ya, kasusnya. Nah, kasus itu nanti akan digunakan untuk dipakai sebagai case study di tugas ketiga dan tugas keempat. Di mana tugas ketiga itu akan didemokan paling lambat 2 minggu lagi, ya, paling lambat 2 minggu lagi. Jadi minggu depan itu paling lambat sudah ada paling lambat sudah ada nama aplikasinya dan nanti didemokan ya. Saya beri waktu sekitar 5 menit, 6 menit, 7 menit lah ya per kelompok untuk mendemokan kurang lebih aplikasinya untuk kita setujui bersama. Artinya kalau aplikasi itu nanti terlalu kecil atau terlalu gede, nanti bisa kita tolak gitu. Ya. Yang pas lah, yang pas. Karena nanti yang akan diuji itu adalah sistem secara keseluruhan, bukan sebagian. Kalau aplikasinya terlalu besar, kan nanti berarti yang akan kita ini kan banyak, ya kan? Sebaliknya kalau terlalu kecil, itu juga terkesan bertele-tele jadinya gitu, dan tidak mewakili sistem nyata secara real gitu ya. Ya menengah gitu ya. Baik. Nah, itu satu hal. Jadi setiap kelompok menentukan studi kasus dengan batasan kurang lebih yang sudah saya jelaskan. Dan dibangun dengan OOP, ya, web based. Jadi aplikasi tersebut harus dijalankan melalui browser. Okay. Nah, itu nanti dipakai untuk apa lah? Itu aplikasi itulah yang akan kita uji, ya, kita uji. Oke, pengujiannya bagaimana? Pengujiannya itu saya serahkan kepada masing-masing kelompok. Maksudnya begini, saya serahkan itu. Kalau misalnya kelompok tersebut mau melakukan pengujian secara manual, ya, karena mungkin menunya nggak terlalu kompleks gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau suatu kelompok akan melakukan pengujian menggunakan case tools, saya juga persilahkan, ya. Jadi silakan tentu saja harus ada justifikasi kenapa saya melakukan manual ataupun kenapa saya harus menggunakan kakas bantu. Itu saya serahkan kebijakan kepada kelompok karena nanti harus ada alasannya, ya. Baik. Nah, untuk persiapan pengujian dan sebagainya itu di Classroom sudah saya taruh template PDH-UPL, ya. Nah, template PDH-UPL itu adalah seperti ini. Jadi saya jelaskan ini ya.
Perencanaan, deskripsi, dan hasil uji perangkat lunak. Ini kita tuliskan nama aplikasinya di sini. Untuk nama klien, silahkan kalian reka-reka siapa nama kliennya di sini. Kemudian dipersiapkan oleh tim penguji, ini nama kelompoknya. Namun untuk keperluan identifikasi saya nanti ketika mengoreksi itu, tolong di sini dikasih foto seperti biasa ya, anggota kelompoknya dari kiri ke kanan itu urutan dari atas ke bawah di sini namanya ya. Jadi di template-nya nanti ini XX ini diganti dengan nomor kelompok seperti biasa, ini juga diganti dengan jumlah halaman, kemudian tanggal rilis dokumennya itu adalah 2 minggu lagi itu. Jadi tanggal berapa ya? Ini kan tanggal 8 tambah 14 ya. 8 tanggal 14 berapa? Juli ya, tanggal sekian Juli ya, awal-awal Juli ya. Juli. 8 tambah 14 berapa? 22 Juni ya. Ya, 2 minggu lagi lah rilisnya. Kemudian ini seperti biasa. Nah, oh ya, saya sangat anjurkan bahwa aplikasi yang digunakan tersebut itu sebisa mungkin ya kalian cari yang juga sudah memiliki dokumen SKPL DPPL ya, gitu. Jadi mungkin gampangnya ngambil dari tugas-tugas sebelumnya, ya kan? Kalau aplikasi itu misalnya masih ada error, itu nggak apa-apa, karena kita tidak mencari aplikasi yang full sempurna di sini ya. Justru itu yang akan kita uji, aplikasi ini masih ada error berapa gitu ya. Kalau aplikasinya sudah diklaim sebagai sudah benar, cuma nanti kita tes apakah memang benar-benar memang sudah benar atau masih ada bug atau error ya. Jadi tidak masalah aplikasinya masih ada error-error, tapi harus jalan, harus bisa dijalankan. Jangan benar-benar sama sekali nggak bisa dijalankan. Uang kita akan melakukan testingnya itu salah satunya dengan black box testing. Berarti kan aplikasinya harus dijalankan, ya bisa dijalankan. Bukan benar-benar nggak bisa, itu nggak boleh. Oke, terus nah ini nanti tinggal diubah ya. Jadi poin-poin yang sudah ada di sini itu jangan dihapus, tapi bisa ditambahkan. Ya. Saya jelaskan satu persatu, daftar tabel, daftar gambar, lampiran jika ada. Ini kan standar dokumen begitu ya. Nah, tujuan pembuatan dokumen ini sudah saya cek sedemikian rupa sehingga sudah sesuai. Jadi kalau dirasa akan ditambahkan silakan, tapi jangan dihapus ya. Jadi kalimat-kalimat yang di sini itu sudah saya cek sudah sesuai dengan aplikasi apapun karena tidak ada instansiasi nama aplikasi di sini. Namun jika kalian ingin menambahkan silakan ya. Tidak boleh dihapus tapi bisa ditambahkan. Bab 1, tujuan pembuatan dokumen. Bab 2, deskripsi umum sistem. Nah, di sini kalau misalnya ada kata-kata begini, tuliskan di sini itu berarti kan harus dihapus ini ya. Silakan diisi dengan bisa diambil dari dokumen SKPL yang bagian yang sama ya kan. Kan di dokumen SKPL juga ada deskripsi umum sistem. Itu silakan diambil di copy paste ke sini ya. Dan ini dihapus. Kemudian deskripsi dokumen ini juga sudah saya cek sesuai. Jika ingin ditambahkan silakan, jika tidak jangan dihapus. Kemudian definisi juga sama, ini jika ada yang ingin ditambahkan silakan, tapi yang sudah ada ini jangan dihapus. Aturan penamaan dan penomoran, ini silakan disesuaikan ya. Ini hanya contoh, misalnya data tabel, nomor berbentuk DTX, di mana X adalah nomor urut tabel data. Nah, ini hanya contoh. Jika berbeda, ini silakan diganti. Ya. Nah, biasanya isinya itu adalah data tabel, data paket, package ya.
data kelas, data metode, kemudian hal-hal yang berasal dari SKPL, kemudian penamaan atau penomoran untuk identifikasi kasus uji dan butir uji itu seperti apa, dan juga ID atau penomoran untuk data uji seperti apa. Jika tidak sesuai, silahkan disesuaikan dengan yang kalian ada, ya, seperti ini. Tapi ini yang ada di sini itu biasanya harus ada. Kalau kalian ingin menambahkan, silahkan, tapi yang sudah ada ini jangan dihapus. Oke, harus diisi, ya. Terus ini adalah, jadi gini, tadi kan sampai di aturan penamaan ya. Dokumen ini dokumen PDHUPL ini sebenarnya adalah dokumen, dua dokumen. Sumbernya adalah dari dua dokumen, yaitu test plan sama deskripsi test plan dan test result. Ya kan? Kalau dalam realnya dari IEEE-nya, di IEEE-nya itu dari dua dokumen, tapi ini digabung. Digabung karena untuk keperluan, maksudnya gini, untuk keperluan tertentu yang sistemnya itu kompleksitasnya masih tertangani dengan baik gitu ya, nggak terlalu besar timnya juga, ini dokumen bisa digunakan, ya. Jadi test plan digabung dengan test result. Oke. Ini tadi yang saya jelaskan di awal-awal itu adalah test plan, ya. Jadi sampai ini, nah ini kan ada 6 bab ini ya, 6 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Ini semuanya harus dibuat di fase test plan. Ya, harus dibuat di fase test plan. Perencanaan pengujian. Jadi sebelum pengujiannya itu dilakukan. Namun nanti ada bagian-bagian yang masih kosong, dikosongkan karena menunggu eksekusi pengujiannya dulu. Nah, hasil dari eksekusi pengujiannya itu baru nanti ditambahkan di kolom-kolom yang bersesuaian. Gitu ya, menggunakan dokumen yang sama. Sehingga harusnya ketika dokumen ini dirilis itu ada 2 rilis. Rilis pertama itu adalah rilis sebelum pengujian dilakukan, dan rilis kedua itu adalah dokumen yang mestinya sudah revisinya sudah berubah karena dia diupdate setelah fase pengujian. Ya. Saya lanjutkan tadi. Oke, tadi kan sampai di aturan penawaran ya. Ya, kemudian referensi ini juga silakan ditambahkan jika perlu, dan ini yang dikurung-kurung ini nanti dihapus ya. Ini ya. Sebutkan sistem yang diuji ini kan. Sebutkan sistem yang tuliskan sistemnya apa di sini, aplikasinya yang akan digunakan, dan ini di dalam kurung ini dihapus. Ya. Karena harusnya dokumen PDHUPL ini menggunakan dokumen SKPL dan DBPL itu sebagai referensinya, termasuk dokumen TOR ya. TOR itu kan berarti dokumen di awal-awal proyek dikerjakan ya, itu harusnya dipakai juga sebagai, dan RPPL, Software Development Plan SDP, itu juga harusnya menjadi referensi. Karena ini kan urutan ya, dari TOR kemudian turun menjadi RPPL atau SDP, kemudian turun menjadi SRS atau SKPL, dan turun menjadi Software Design Document, SDD atau DBPL. Itu satu rangkaian kronologi, ya kan, dari mulai TOR, RPPL, SKPL, DBPL, dan yang terakhir adalah PDHUPL ini. Itu adalah satu paket pengembangan software. Oke. Nah, bab 2, lingkungan pengujian perangkat lunak. Apa yang perlu dituliskan di sini?
Ini juga sudah saya periksa dan sudah sesuai. Silakan kalian hanya menginstansiasi bagian yang titik-titik ini. Sistem operasinya apa? Kemudian diinstalasi aplikasi diinstalasi pada sistem operasi apa, pada folder mana, di server apa, dan seterusnya ya. Ini silakan diisi. Kalau ingin menambahkan kalimat lain silahkan, tapi yang sudah ada jangan dihapus, ya, kecuali yang di dalam tanda kurung ini. Server webnya, perambannya, kemudian server basis datanya jika ada, jika memang servernya dipisah ya. Kalau tidak, kalau server basis data dan webnya jadi satu ya ini silakan disebutkan bahwa menjadi satu dengan dimodifikasi saja ya. Kemudian editornya apa? Editor ini adalah yang digunakan untuk mengedit dokumen ini, mungkin untuk mengedit dokumen, mengedit database dan sebagainya sebutkan. Nah, kalau pengujiannya itu akan menggunakan Kakas bantu pengujian, silakan tuliskan di sini. Ya. Testing tools, silakan dituliskan di sini. Oke, terus perangkat keras pengujian, ini juga. Jadi karena dia web, maka ada di bagian server dan klien ya. Seperti apa spesifikasi di servernya dan spesifikasi di kliennya seperti apa. Tuliskan di sini. Kemudian bab 2.3 adalah material pengujian. Materi yang diujikan pada tahap pengujian mencakup materi yang fungsional maupun yang non-fungsional. Nah, ini harusnya ngambil dari SKPL, ya, dan yang fungsional maupun yang non-fungsional dituliskan di sini. Karena nanti ID-nya yang di pinggir ini yang akan kita gunakan. Terus, perencanaan sumber daya manusia untuk testing. Ya, nih. Tahapan pengujian melibatkan seluruh personel pengembang yang berjumlah titik-titik orang, silakan diisi. Semua personel tersebut mensimulasikan beberapa level atau kategori pengguna yang telah didefinisikan. Untuk aplikasi ini berikut tingkat keahlian dan kemampuannya. Silakan dituliskan di sini ya. Pengguna biasa berapa orang? Ini yang akan menguji ya, yang role-nya dia sebagai pengguna biasa. Minimal 1 orang ya kan. Tugasnya apa, hak akses ke aplikasinya apa saja, kemampuan yang harus dimilikinya seperti apa. Sebutkan. Ini silakan diisi, ditambahkan ya, kemudian yang dikurung dihapus, yang disebutkan ini dihapus. Sebagai admin berapa orang, tugasnya apa, hak aksesnya apa, kemampuan yang harus dimilikinya apa, dan role-role lain yang memang ada dalam aplikasi tersebut, tambahkan di baris-baris di bawahnya. Masuk ke bab 2.5 yaitu prosedur umum pengujian. Yang pertama adalah pengenalan dan latihan. Biasanya begitu ya. Jadi ini memang standar dokumen software test plan sesuai dengan IEEE ya, kita mengadopsi itu sehingga memang template-nya seperti ini ya. Yang pertama biasanya ada pengenalan dan latihan. Ya, maaf ini saya tuh double dengan rapat juga ini. Setiap Selasa pagi pasti ada rapat. Baik, tadi sampai di mana ya? Prosedur umum pengujian ya. Biasanya dilakukan pengenalan dan latihan dulu. Kenapa? Mengapa ada bagian ini? Karena umumnya yang melakukan testing itu kan bukan yang membuat program ya kan. Jadi tetap dalam anggota tim, tapi dia yang bukan programmernya gitu ya. Jadi dia memang untuk tester. Ya, jadi memang perlu dilakukan pengenalan dan latihan dulu sebelum benar-benar fase pengujiannya ya. Nah, terus ada persiapan awal. Jadi persiapan awal itu ada 2, yaitu persiapan 3 malahan ya. Persiapan prosedural.
Persiapan awal, persiapan prosedural. Pengujian yang dilakukan di mana sebutkan, memerlukan prosedur-prosedur diantaranya adalah sebagai berikut. Mungkin izin untuk Nah, ini fleksibel ya. Jadi intinya persiapan prosedural itu berisi persiapan ya prosedural. Artinya jika pengujian itu dilakukan di suatu tempat yang bisa jadi bukan di dapurnya pengembang, ya kan? Itu kan perlu memperoleh izin ya, entah izin penggunaan ruangan atau izin mendapatkan kunci dan sebagainya. Itu yang prosedural seperti itu, atau ngisi logbook, itu tuliskan ya. Karena jarang pengujian itu dilakukan di tempat programmer sedang kerja, karena bisa dibayangkan itu tempatnya kan biasanya acak-aduk gitu ya, berantakan banget gitu. Dia dilakukannya bukan di base camp-nya itu. Bisa jadi ya masih dalam gedung yang sama tapi di ruangan lain yang mungkin itu bukan ruangan yang kita perlu memperoleh hak akses masuk ke ruangan tersebut. Atau mungkin di workstation yang terpisah ya, di lingkungan masih di lingkungan dev juga, bukan yang di production, di development, tapi mungkin memerlukan prosedur-prosedur yang harus dikerjakan. Terus yang kedua adalah persiapan perangkat keras. Ya, ini kan harus disiapkan ya, diinstal kabelnya, apanya, jaringan internetnya, memerlukan apa workstation yang seperti apa, sebutkan di sini. Dan persiapan perangkat lunak. Nah, ini yang penting juga, sangat penting ya. Jadi aplikasinya harus diinstalasi di mana, kemudian browsernya harus yang apa, tipe apa, dan versi seperti apa. Server webnya, base datanya, nah testing tools-nya juga telah diaktifkan dan semuanya ya, dan sebutkan yang lain-lainnya di sini. Oke, persiapannya. Jadi sebelum tester itu masuk dan menjalankan aplikasi, ini perangkat lunak yang berkaitan itu sudah harus terinstall semua. Jangan meminta tester untuk melakukan hal-hal ini harus dilakukan oleh developernya ya, oleh ininya ya, tim pengembangnya ya. Maksudnya yang berkepentingan, kalau tester tuh benar-benar buka web, ngeran sesuai dengan skenario yang ditentukan, udah gitu aja. Jadi dia nggak peduli dengan jaringannya, nggak peduli dengan spesifikasinya, dengan testing tool-nya, dan sebagainya gitu ya. Oke, terus pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu seperti ini bisa kalian ubah ya, bisa kalian ubah. Kalau memang masih sesuai silakan digunakan, tapi kalau tidak sesuai silakan diubah di bagian 235 ini. Ya, biasanya disebutkan server yang digunakan untuk menguji di mana, karena ini kan aplikasi berbasis web. Kemudian laporan hasil pengujian akan diserahkan kepada siapa, selaku ketua tim pengembang, dan ke siapa juga selaku klien pengembang di mana, ya silakan dituliskan. Tambahkan kalimat lain juga boleh. Nah, ini berikutnya bab 3 adalah identifikasi dan rencana pengujian. Kalau kemarin di dalam teori kita mengenal adanya test shoot, test case, dan sebagainya, ini kita sederhanakan ya. Hanya ada test case dan test item lah ya. Jadi kasus ujinya itu sebanyak jumlah menu utama yang ada ya kan di sini. Ini contoh saja, silakan nanti diganti. Kemudian untuk setiap test case itu ada sekian banyak butir uji, di mana satu butir uji itu mewakili satu ID di SKPL. Satu ID di SKPL itu bisa terdiri dari sekian banyak butir uji ya. Tapi satu butir uji itu hanya satu SKPL. Jadi relasinya 1 ke N ya. Seperti ini. Saya ambil contoh. Untuk SRSF 01 ini diwakili oleh 3 butir uji. Namun satu butir uji itu ID-nya ini PDHUPL 01 ini. Ini mewakili
sebagian fungsionalitas dari SRS F01. Sebagian kasus, bukan fungsionalitasnya, sebagian kasus. Ini juga saya sederhanakan saja. Tingkat pengujiannya hanya pengujian sistem. Oleh karena itu menggunakan black box testing. Jadi white box-nya kita exclude dari tugas ini ya, karena waktunya sepertinya nggak cukup. Jadi black box saja semuanya, white box-nya tidak usah. Dan jadwal rencana ujinya tanggal berapa. Oke, seperti itu ya. Dan nanti disilakan kalian isi sesuai dengan jumlah menu, jumlah butir uji, dan seterusnya. Jadi di sini satu baris butir uji itu akan memiliki satu ID PDA-UPL. Kemudian ini juga harus dibuat di masa pembuatan test plan. Jadi sebelum pelaksanaan, yaitu deskripsi dan hasil uji. Ini penjabaran lebih lanjut dari sini, dari tabel ini tadi. Jadi dari sini kita jabarkan satu persatu butir ujinya ini ya. 1, 2, 3. Jadi satu subbab di sini di 41, 42, 43 dan seterusnya itu adalah mewakili satu ini. Satu butir uji, satu ID PDA-UPL. Ya. Ini contoh yang tadi kan test case untuk menu pelanggan, ya kan? Itu adalah 41. Nanti 42 itu adalah enggak ada contohnya nih. 42 itu nanti adalah menu transaksi, 43 itu adalah pengelolaan user dan aksesnya. Misalnya ini contoh ya seperti itu. Nah, nanti dari 41, 42, 43 itu beranak di sini. 411 itu berarti butir uji untuk yang ini, ya kan? Nanti 412 yang ini, 413 yang ini dan seterusnya. Oke ya, ini harus dibuat. Baik kalian menggunakan manual maupun menggunakan testing tools, ini harus dibuat ya. Ini harus dibuat ya. Perkara kalian membuatnya merupakan hasil generasi dari testing itu juga nggak masalah, tapi intinya ini harus dibuat sebelum fase testing mestinya ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan testing tools yang bisa mengenerate hal-hal seperti ini meskipun tidak sama persis, saya bolehkan ya, boleh saja ya. Misalnya kalian menggunakan Selenium terus dia sudah bisa mengenerate berbagai macam informasi yang mirip, tidak harus sama, mirip seperti ini, itu saya izinkan, nggak masalah. Oke. Kalau kalian membuat manual, gunakanlah kolom-kolom yang sama dengan ini. Ya. Nah, ini saya ambil contoh. Untuk PDH-UPL 01 yang di sini, bahwa dia merupakan pencarian data pelanggan, itu bisa menjadi 4 kasus. Ya kan, 4 kasus. 4 kasus uji ya. 4 apa ya? Kalau kasus uji itu ini ya. 4 kondisi lah ya. Kondisi data kosong, kondisi data salah, kondisi data lengkap, dan kondisi data yang sudah ada. Nah, masing-masing nanti dilakukan dengan prosedurnya seperti apa, sesuai dengan aplikasinya. Kemudian kalau perlu masukan atau input seperti apa, keluaran yang diharapkan seperti apa, kemudian kriteria evaluasi hasil itu dinyatakan diterima dan ditolak itu seperti apa. Jadi pada saat membuat test plan, ini 2 kolom ini masih kosong, ya. Jadi kolom hasil yang didapat dan kesimpulan ini masih kosong. Jadi membuatnya pada saat fase test plan itu hanya sampai pada kriteria evaluasi hasil. 2 kolom di belakangnya kosong. Nanti ketika fase sudah dilakukan pengujian oleh tester, maka tester itu wajib mengisikan di kolom hasil yang didapat dan kesimpulan. Apakah dia diterima ataukah ditolak. Ya. Diterima jika hasil yang didapat adalah sesuai dengan kriteria, ditolak itu berarti hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diterima. Nah, seperti ini dibuat. Jadi ini kasus uji yang pertama, menu pelanggan, butir ujinya adalah pencarian data pelanggan.
Nanti butir uji yang kedua itu adalah yang PDHUPL 02, itu berarti 412, ya kan? Penghapusan data pelanggan misalnya contoh, dan seterusnya dibuat lagi. Oke, seperti itu sampai selesai. Sampai selesai. Ya, sampai semua menu di aplikasi itu sudah diuji. Ya. Nanti berikutnya ini resume ya, di resume saja. Karena ini nanti akan dipakai sebagai traceback ke SRS-nya, apakah memang semuanya sudah diuji atau belum. Nah, data uji itu harus dibuat, ya. Biasanya menggunakan ID seperti ini. Data tes A1 atau ID-nya silakan ditentukan, ini hanya contoh saja. Namun ini berguna jika terutama data tersebut akan dipakai berulang-ulang, ya kan? Sehingga kita di sini tidak perlu menuliskan ulangan-ulangan itu. Misalnya ini, data tes R02 misalnya kayak gitu, atau R01. Itu kita tinggal cari, oh data tes R01 apa sih di sini gitu ya. Ini contoh ya, oh ini A1 mestinya ini tadi ya. Ini harusnya A1 nih soal Pak R. A1 itu berarti yang perlu diisikan adalah di field nama, pelanggan, alamat, dan nomor telepon, dan nilainya adalah apa. Ya, Amir Fuad, Jalan Mawar Indah, nomornya sekian. Jadi tidak bisa datanya itu sembarangan kita entry dengan data www gitu atau apa gitu ya. Harus sesuai dengan apa namanya yang ada di dalam data tes atau tes data uji ya, data uji. Seperti itu. Nah, jika data tesnya juga bisa digeneralisasi dari testing tools, ya tidak apa-apa, silahkan dibuat menggunakan automated testing tools. Oke, kurang lebih seperti itu yang harus kalian buat untuk didemokan 2 minggu lagi. Nah, sebagai progres nanti minggu depan akan saya lihat setidaknya aplikasinya ya, aplikasinya apakah kegedean, apakah kekecilan itu kita perlu tentukan. Namun sambil menunggu itu juga kalian sudah bisa membuat di awal-awal ini ya, yang tidak terlalu berkaitan dengan, karena yang berkaitan dengan aplikasi, sangat berkaitan dengan aplikasi itu kan yang bagian bab 5 tadi ya kan. Nah ini kan bab 5 ini atau bab sini lah, bab 3 inilah. Dari bab 1 dan bab 2 ini kan tidak terlalu banyak menggunakan atribut-atribut atau apa namanya sesuatu di dalam aplikasi yang akan digunakan. Maksudnya gini, kalau ternyata aplikasinya tidak disetujui dan harus ganti, itu sampai bab 2 ini nggak banyak mengubah gitu loh. Karena di apa yang menjadi bagian untuk diuji black box itu di bagian 3 dan bagian 4 serta bagian 5, 6 ya. Oke, seperti itu. Saya stop share. Nah, saya buka pertanyaan sebelum saya akhiri. Jadi hari ini isinya adalah pembagian materi untuk pengambilan nilai komponen nilai yang ketiga yang sebesar 30% tersebut. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, sudah jelas semua ya. Sudah jelas semua. Berarti saya tinggal minggu depan tinggal kita diskusikan aplikasinya yang seperti apa. Jika ingin meyakinkan apakah aplikasi ini boleh apa tidak, boleh ke asisten ya, ke Mbak Putri ya. Nanti Mbak Putri yang akan memberi gambaran boleh tidaknya ya. Tapi nanti kalau Mbak Putri misalnya agak ragu-ragu, itu mungkin Mbak Putri yang akan tanya ke saya. Itu kalau sebelum minggu depan. Jadi kalau misalnya dalam waktu sekarang nanti sore besok sudah dapat aplikasinya, silakan langsung tanya ke Mbak Putri boleh tidaknya ya. Kalau
Mbak Putri nggak yakin, Mbak Putri yang akan tanya. Sehingga minggu depan saya harapkan sudah oke semua. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Tadi juga nggak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, kuliahnya saya cukupkan, sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, baik.